Saya kasih tips atau rahasia beliau ya, kenapa progresnya bisa luar biasa seperti itu ya teman-teman ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk teman-teman semuanya. Pagi ini saya ingin mengabarkan sebuah kabar yang menggembirakan ya teman-teman. Dan sebenarnya sudah sering juga sih saya kabarkan ke teman-teman di lewat screenshot testimoni di Facebook, di Instagram, maupun di beberapa video YouTube saya gitu ya. Tapi hari ini saya ingin mengabarkan kabar yang mungkin case-nya agak berbeda gitu ya. Kenapa? Karena setelah saya mentoring salah satu member ini, progresnya bener-bener keren banget ya. Jadi kalau yang biasanya teman-teman yang progresnya cepat itu mungkin yang hanya GERD atau anxiety gitu ya, dan jarang yang memang ada luka di lambungnya. Nah, member satu ini ya, beliau itu ada luka di lambungnya ya, setelah endoskopi dulu ya, pernah dicek gitu kan. Tapi alhamdulillah ini hari yang ke-22 ya, dan sudah saya challenge, saya tantang untuk memakan makanan yang dia pantang dulunya ketika sakit gitu kan, dan berhasil. Apa yang dimakan Mas ini? Ya. Dan yang keren adalah yang mungkin agak speechless juga ya bagi saya ya. Tapi kalau bagi teman-teman itu lebih, monggo lah ya. Yang penting kita bahagia aja gitu ya. Istrinya sampai terharu dan meneteskan air mata, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu hal yang dulu banget, sudah lama banget tidak dirasakan atau tidak bisa dilakukan oleh suaminya. Ya, dan ketakutan yang luar biasa kalau makan makanan kayak gitu tadi. Kenapa? Ya takut kambuh lah, takut perih lah, takut yang macam-macam lah. Dan sekarang sudah beres, sudah tuntas semuanya. Kok bisa gitu Mas? Saya kasih salah satu rahasia beliau ya, kenapa bisa begitu luar biasa progresnya ya. Yang pertama, sebelum saya kasih tahu rahasianya ya, ada satu hal lagi sebelum ini ya teman-teman. Mungkin ketika seminggu mentoring gitu kan, dulu periksa ke dokter disampaikan bahwa beliau ini nggak boleh makan pisang, nggak boleh makan ubi ataupun yang lainnya. Tantangan pertama dulu gitu ya, yang ini nih. Nah, pisang udah berhasil dilewati dan nggak ada sensasi sama sekali, bahkan langsung habis 3 biji, sehat-sehat aja, aman-aman aja, padahal lambungnya ada lukanya. Sekarang makan bakso beres juga. Apakah itu salah satu indikator kemerdekaan Mas? Iya, salah satu. Tapi menurut saya pribadi, indikator yang paling tinggi dari sebuah proses kemerdekaan yang didapatkan oleh teman-teman sudah bisa beraktivitas normal lagi, sudah bisa kembali menjadi manusia normal lagi pada umumnya, bahkan lebih produktif lagi dari sebelum-sebelumnya. Itu normal yang sesungguhnya. Kalau masalah makan, it's very simple. Tapi memang mungkin bagi beberapa teman-teman itu dijadikan sebagai sebuah indikasi kalau sudah mulai baiknya, gitu kan ya. Oke, saya kasih tips atau rahasia beliau ya, kenapa progresnya bisa luar biasa seperti itu ya teman-teman ya. Simpelnya gini, di live kemarin saya sudah sampaikan ya bahwa ada 2 macam tipe teman-teman yang nanti di mentoring itu akan cepat atau lambat progresnya. Nah, kenapa beliau ini cepat gitu kan? Yang pertama, beliau benar-benar melakukan semua yang saya sampaikan dengan sungguh-sungguh di video mentoring, tanpa ada kurangnya sama sekali. Tanpa ada kurangnya, benar teman-teman. Jadi ketika saya minta di video mentoring itu kan, oke ya teman-teman, rutinkan senyum 37, salah satunya itu gitu kan. Dia melakukan terus, beliau ngelakuin terus sampai benar-benar mungkin agak aneh gitu ya dibilang istrinya kemarin gitu. Tapi akhirnya istrinya ikutan senyum 37. Kenapa? Ya bahagia semuanya, karena pengen sembuh gitu aja, simpelnya ya. Lakuin dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, sabar mengenali dirinya ya. Dan yang ketiga itu sudah melepaskan semua egonya, semua idealismenya. Contohnya gimana Mas? Dulu mungkin ada idealisme sedikit ya, bahwa nanti kalau makan jahe gini, nanti kalau makan apel gini gitu kan. Dan padahal itu belum pernah dilakukan. Ya, pernah dilakukan pun kalau ada sensasinya, sebenarnya itu sedang proses pengobatan. Seperti di video YouTube saya yang satunya ya teman-teman, tentang kalau minum jahe pandan madu, jahe madu tumbar cengkeh atau apapun itu yang termasuk dalam salah satu resep sehat, kalau perih itu sedang proses pengobatan, dan beliau memahami itu, memaknai itu. Dan sekarang rutin minum konsumsi seperti itu, there is nothing problem. Sehat-sehat aja. Gitu ya teman-teman. Maka saya ingin memberikan sebuah ringkasan aja ya ke teman-teman ya. Anda tuh punya kemampuan untuk menyembuhkan diri Anda sendiri. Bahkan ada ya 2 member mentoring yang tidak konsumsi resep sehat
berhari-hari gitu. Maksudnya nggak rutin dikonsumsi. Ada satu yang bener-bener nggak konsumsi selama mentoring. Ada satu yang selama 21 hari mentoring ini baru konsumsi hanya 3 kali aja. 3 kali loh, bukan sehari 3 kali, bukan, tapi hanya 3 kali selama 21 hari. Dan apa yang terjadi? Ya sehat, yang merdeka teman-teman. Kok bisa gitu mas? Saya selalu ulangin ya, bahwa obat itu ya membantu untuk proses penyembuhan tapi tidak dominan. Yang dominan apa? Nih di sini. Kalau udah ketemu sebab sakitnya, ya kita beresin sebab sakitnya. Kalau sebab sakitnya bukan karena ada luka di lambungnya, hanya karena katup esofagusnya yang terbuka atau karena pikirannya yang cemas, ya diberesin aja pikirannya. Dan itu nggak butuh obat. Gitu ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin segera ikut mentoring. Silahkan klik link yang ada di deskripsi ya untuk promo mentoringnya, mumpung masih berlaku gitu ya. Nanti kalau sudah selesai promonya akan kembali ke registrasi normal ya. Dan harapannya saya bisa membantu teman-teman dengan sangat maksimal, dengan lebih powerful lagi ketika teman-teman ikut mentoring. Jadi saya bisa tahu banget progres teman-teman tuh seperti apa. Setiap 7 hari kita akan diskusi terkait progres yang dialami atau didapatkan oleh teman-teman semuanya. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.